Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sehat. Sehat dimulai dari saya. Halo, jumpa kita masyarakat Kabupaten Lahat. Selamat datang kembali di Jempolan Podcast, Jendela Edukasi Masyarakat, Pusat Obrolan Layanan Kesehatan. Jempolan Podcast ini merupakan salah satu inovasi dari Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu di balik layar Dinas Kesehatan, peran Sekretariat Dinas Kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan. Mungkin selama ini masyarakat lebih mengenal pelayanan kesehatan secara teknis, seperti pelayanan kesehatan, pengobatan penyakit, promosi kesehatan. Namun ada salah satu bagian yang memiliki peran sangat penting dalam memastikan seluruh pelayanan tersebut dapat berjalan dengan baik, yaitu Sekretariat Dinas Kesehatan. Nah, untuk itu telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, Ibu Haja Rismiwati SEMM. Assalamualaikum Ibu Sekretaris, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Ibu selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Baik Ibu, mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tugas dan fungsi pokok dari Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Bisa ditolong disampaikan? Baiklah, tugas, fungsi dan pokok Sekretariat Dinas Kesehatan itu ada tiga, membawahi tiga sub bagian. Yang pertama sub keuangan, yang kedua sub kepegawaian, yang ketiga tim perencanaan atau program, di mana ketiga-tiganya ini mempunyai hubungan yang sangat erat untuk menjadikan kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan ini berjalan dengan lancar. Di mana misalkan tenaganya itu menyangkut kepegawaian, di mana kepegawaian dia membagi tugas-tugas atau bidang-bidang yang telah ditetapkan melalui kepegawaian. Nah, selanjutnya keuangan setiap pekerjaan maupun program yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan ini melalui keuangan, di mana setiap pelaksanaan kegiatan kita berproses dengan biaya yang harus dikeluarkan melalui anggaran, baik anggaran APBD maupun APBN maupun sumber-sumber yang lain. Nah, di sana juga sebelum kita melaksanakan kegiatan, di situ ada program, di mana semua program masuk di sub perencanaan gitu. Apakah sekretariat itu bisa dikatakan mesin penggerak, Bu, sehingga mendukung seluruh aktivitas di Dinas Kesehatan? Benar sekali. Pada dasarnya setiap OPD, terutama di sekretariat ya, bisa dikatakan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan adalah jantung suatu OPD. Di mana kalau di bidang sekretariat tidak bergerak, jantungnya akan putus. Gitu. Dengan adanya perencanaan yang disampaikan oleh bidang-bidang melalui pembuatan RKA itu di perencanaan, menyampaikan ke perencanaan. Selanjutnya setelah dibuat perencanaan timbul DPA. Setelah itu setelah disahkan oleh masing-masing pemangku kebijakan, baik itu dari atas maupun OPD. Nah, selanjutnya setelah DPA selesai itu disampaikan ke masing-masing bahwa kita bisa melaksanakan kegiatan dengan catatan adanya permintaan dari bidang-bidang begitu. Baik Ibu, tentunya Ibu dengan tugas dan fungsi yang berat ini, apa saja Bu tantangan yang dihadapi oleh sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya? Banyak sekali tantangan yang harus kita lewati. Pertama, prosedur harus kita laksanakan. SOP harus kita taati, di mana semua dari itu baik SOP maupun prosedur untuk pelaksanaan di dalam hal perencanaan, pengelolaan keuangan maupun pelaporan keuangan, baik mengenai BMD, barang milik negara, itu harus
kita katakanlah harus kita taati. Apabila SOP-nya tidak berjalan dengan baik, kalau tidak dijalankan akan timbul masalah di kemudian hari. Nah, dengan catatan bahwa semua persyaratan harus lengkap gitu. Baik Ibu, berarti dengan banyaknya tantangan, sekretariat pasti memiliki inovasi Ya. untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Iya, Bu. Apa saja kira-kira Bu inovasi yang sudah ada di Sekretariat Dinas Kesehatan? Ya, alhamdulillah kalau di bidang di sub kepegawaian kita membuat yang namanya Smart Simpek, pengembangan sistem informasi kepegawaian terintegratif berbasis web pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, di mana kita rencanakan ke depannya itu ada titik sasar kita ada sebanyak 37 dengan 35 puskesmas, 1 rumah sakit daerah Tanjung Tebet dan laboratorium. Juga termasuk juga di bidang-bidang dan sekretariat. Di mana selama ini dalam pelaksanaan kepegawaian kita masih menggunakan kertas. Pada zaman sekarang untuk penggunaan kertas itu dikurangi. Nah, dengan demikian kita akan membuat efisiensi dalam hal pengeluaran. Baik itu yang selama ini katakanlah laporan dari puskesmas itu berupa hard copy. Kalau sekarang kita cukup memantau lewat web atau laporan-laporan melalui aplikasi yang ada. Itu yang kita rencanakan. Selama ini ya kita pikirkan dari 35 puskesmas itu minimal 200 kertas yang harus kita keluarkan. Baik itu laporan program, keuangan. Nah, di sini dengan adanya katakanlah inovasi ini akan menghilangkan kertas tadi, di mana itu sudah termasuk efisiensi. Ya, nah, selanjutnya untuk dahulu kita menyampaikan melewat hard copy atau menggunakan kertas dan diantar langsung sini. Berarti kita mengurangi perjalanan dinas. Jadi alhamdulillah 2 kemungkinan yang akan kita katakanlah buat menjadi inovasi untuk katakanlah penyampaian laporan kepegawaian, baik itu katakanlah program dari puskesmas terintegrasi langsung melalui aplikasi. Oke, bagus sekali Ibu. Ya. Smart Simpek. Ya, benar. Jadi di Smart Simpek itu mungkin kita bisa mengurangi biaya ya Bu, betul biaya sekali. untuk berangkat ke dinas mengantar laporan sebagai atau perjalanan dinas juga pemberian kertas dan lain-lain. Jadi banyak sekali efisiensi yang bisa kita ambil dari Smart Simpek ini. Ya. Baik Ibu, itu tadi salah satu inovasi dari seksi kepegawaian ya Bu. Ya, direncanakan seperti itu Smart Simpek-nya. Jadi sekarang di bagian perencanaan dan keuangan Ibu inovasinya apa? Kita merencanakan sama seperti katakanlah di kepegawaian, di mana kita harus mencari dan kita akan rencanakan membuat inovasi baru bagaimana pelayanan baik di perencanaan maupun di keuangan bisa berjalan dengan mudah dengan biaya yang murah begitu. Itu yang akan kami kembangkan. Tapi untuk sekarang ini kita masuk dulu di kepegawaian. Oke, baik Ibu. Semoga Smart Simpek-nya bisa berjalan sesuai dengan rencana dan harapan kita semua. Amin. Ya Bu. Baik Bu, setelah adanya inovasi tentu ada harapan-harapan Bu dari Dinas Kesehatan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lahat. Kami berharap sekali dukungan dari masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang diadakan oleh pemerintah, khususnya kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Lahat. Dan kami juga mengharapkan masukan yang positif dari masyarakat untuk mendukung program yang ada, terutama program kesehatan. Ya, berarti dukungan dari masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Lahat, sangat berarti bagi kita untuk meningkatkan pelayanan kita, khususnya di pelayanan kesehatan. Baik Ibu, sekarang kita masuk ke sesi singkat ya Ibu. Ya. Pelayanan yang baik menurut Ibu itu yang bagaimana? Pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan memberikan pelayanan yang puas kepada masyarakat. Iya. Kemudian 3 kata, Ibu. 3 kata yang dapat menggambarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Profesional, melayani, dan berintegritas. Kalau tadi sudah untuk masyarakat, sekarang Bu, motivasi Bu. Motivasi untuk seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Mari bekerja dengan hati, melayani dengan hati, dan memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Gitu. Oke.
Luar biasa sekali ya Ibu kita, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Haja Rismiwati SEMM selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat atas ilmu dan informasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya tergantung pada tenaga kesehatan di lapangan, tetapi juga didukung oleh peran sekretariat yang memastikan seluruh proses administrasi, perencanaan, keuangan, dan koordinasi organisasi berjalan dengan baik. Dengan dukungan tersebut, setiap program kesehatan dapat terlaksana dengan efektif dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Semoga ilmu yang Ibu berikan yang telah disampaikan pada hari ini dapat memberi wawasan untuk kita semua pentingnya peran sekretariat di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Saya Siska Erliana serta seluruh tim Jempolan Podcast mengucapkan terima kasih dan tetap saksikan Jempolan Podcast yang akan hadir setiap hari Kamis setiap minggunya. Jangan lupa ikuti episode-episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat. Sehat dimulai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.